Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada video sebelumnya kita pernah membahas bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian jika diketahui suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada video kali ini nanti akan kita balik bagaimana cara kita untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel apabila diketahui suatu gambar yang menyatakan dia merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti kita akan menentukan sistem pertidaksamaannya dari linier dua variabel itu. Nah, namun sebelumnya perlu kita ingat kesepakatan kita dalam menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Apabila 0 itu nanti dia berada di DHP atau dilalui DHP, maka pernyataannya itu harus benar. Nah, apabila nolnya itu nanti atau 0,0 tidak dilalui oleh DHP, maka pernyataan nanti harus bernilai salah. Nah, pernyataan benar dan salah ini nantinya akan kita jadikan patokan untuk menentukan tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, nantinya kita akan menentukan masing-masing pertidaksamaan dari garis-garis berikut. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini dilalui titik koordinat min 2,0 dan 0,2. Atau gampangannya, di sini ada min 2, di sini ada 2. Nah, cara yang paling mudah, kalian tulis yang berada di sumbu X jadikan sebagai koefisien dari sumbu Y, dan yang berada di sumbu Y jadikan koefisien sumbu X. Nah, sehingga di sini ini kan di sumbu Y, maka 2 ini kita jadikan koefisien dari sumbu X. Maka di sini yang pertama ada 2X. Kenapa 2X? Di sini adalah 2 ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y kita jadikan koefisien dari sumbu X. Berarti 2X. Sementara di sini di sumbu X kita jadikan koefisien di sumbu Y. Berarti min 2Y. Nah, sama dengan ruas kanannya adalah hasil kali kedua titik ini. Berarti 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4. Nah, setelah itu kita substitusikan 0,0 uji titik seperti sebelumnya. Maka kan di ruas kiri kan akan bernilai 0. Ruas kanannya dia min 4. Gini kan? Nah, kita lihat nih garis yang berwarna merah. DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. 0,0 juga di bawah garis. Nah, kalau DHP-nya ada di bawah, berarti pernyataan ini harus bernilai benar atau salah? Harus bernilai benar. Kalau bernilai benar, ini berarti tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan supaya pernyataan ini bernilai benar. Nah, ini kan pernyataannya harus bernilai benar. Nah, pernyataan ini bernilai benar apabila ini tandanya lebih dari sama dengan. Nah, ini kan 0 lebih dari sama dengan min 4. Nah, maka pernyataannya kan benar. Nah, sehingga karena ini pernyataannya benar adalah lebih dari sama dengan min 4, jadi di sini pertidaksamaannya menjadi 2x min 2y lebih dari sama dengan min 4. Nah, kita punya sebuah pertidaksamaan.
Nah, maka ini kita sudah mendapatkan pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, kita berpindah ke garis yang berwarna hijau. Sama seperti tadi, garis yang berwarna hijau ini, kan di sini ada titik 2 dan ada titik 4. Nah, maka 2 ini merupakan koefisien dari X atau Y? Oke, benar sekali. Dia merupakan koefisien dari X. Berarti di sini bisa saya tuliskan 2X, 4 ini merupakan koefisien dari Y. Berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 2 dikalikan 8 adalah 2 dikalikan 4 adalah 8. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan 0,0 ke persamaan ini. Maka X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, ruas kiri bernilai 0. Di sini 8. Nah, kita cek dulu ini. Nah, 0,0 ada di bawah garis berwarna hijau. Sementara DHP-nya ada di atas garis berwarna hijau. Otomatis 0,0 ini harus bernilai salah atau bernilai benar? Tepat sekali. Karena DHP-nya ada di atas, maka 0,0 ini harus bernilai salah. Nah, karena dia ini bernilai salah, maka ini pernyataannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Sip, benar sekali. Kalau pernyataan ini salah, berarti 0 harus lebih dari sama dengan 8. Nah, sehingga pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan 2X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, garis yang ketiga, ada garis yang berwarna biru. Garis berwarna biru ini ada titik 4 dan titik 4, sama seperti tadi. Saya tuliskan di sini, berarti 4 ini koefisien dari X, berarti 4X ditambah di sini 4Y, maka sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Sekarang kita uji titik 0,0, kita substitusikan titik 0,0, maka di ruas kiri adalah 0, di ruas kanan adalah 16, karena ini 16. Kita lihat garis berwarna biru, 0,0 berada di bawah garis berwarna biru. DHP-nya juga ada di bawah garis berwarna biru. Otomatis, karena DHP-nya berada di bawah, maka dia nanti pernyataannya harus bernilai benar atau salah? Ya, tepat sekali. Pernyataannya harus bernilai benar karena DHP-nya berada di titik 0,0 sama di bawah. Maka dia ini harus bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar, maka ini tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Oke, tepat sekali. Dia harus kurang dari sama dengan. 0 kurang dari sama dengan 16. Maka pernyataannya bernilai benar. Nah, di sini pertidaksamaannya 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 16. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada garis yang berwarna hitam. Garis yang berwarna hitam ini dia berada di titik X atau Y, di sumbu X atau Y maksud saya. Oh, di sini dia berada di sumbu X. Maka bisa saya tuliskan X sama dengan 2, karena 2-nya ada di sumbu X. Nah, setelah itu kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Ini dia berada di sebelah kiri atau kanan DHP-nya? Oke, dia berada di sebelah kiri dari garis yang berwarna hitam. Karena dia berada di sebelah kiri, maka ini pernyataan yang benar. Nah, dia maka X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 2? Oke, di sebelah kiri kan berarti ada 1, ada 0, ada -1, dan seterusnya. Maka di sini pertidaksamaannya yaitu X kurang dari sama dengan 2. Nah, yang terakhir, nah ini karena Y-nya tidak ada atau tidak tertulis, maka Y-nya di sini ya, sejajar dengan sumbu X. Y, karena ini dia DHP-nya ada di atas sumbu X ini, maka kan garis Y sama dengan 0-nya kan di sini. Nah, karena di atas, maka dia Y-nya
lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan pertidaksamaan dari masing-masing garis ini, nah, sekarang tinggal kita menuliskan satu per satu. Yang pertama dari yang berwarna merah tadi ada 2x min 2y lebih dari sama dengan min 4. Yang kedua yang berwarna hijau ada 2x plus 4y lebih dari sama dengan 8. Yang ketiga ini yang biru ada 4x ditambah 4y kurang dari sama dengan 16. Kemudian ini ada x kurang dari sama dengan 2. Yang terakhir adalah y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linear dari linear dua variabel dari gambar ini. Jangan lupa kita beri simbolnya ini. Gitu ya. Nah, perlu kalian ingat karena di sini garisnya merupakan penuh semua atau tidak putus-putus, jadi tanda pertidaksamaannya yang kalian tuliskan ini harus ada sama dengannya. Namun kalau nanti terdapat satu garis putus-putus, di sini ada yang tidak memakai sama dengan. Begitu ya.